Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Sakina Galbi dari kelas SBJSE Mata Kuliah Usul Fiqh, dosen pengampu Ustadz Khairun Nidham LCMA. Baik, sekarang saya mendapat kesempatan untuk sedikit menjelaskan tentang kaidah usuliyah, mantuk dan mafhum, zuhir dan muawal, nasakh, muradif dan mustarok. Baik, sebelum kita mempelajari kaidah lanjutnya, kita hendaknya memahami apa tujuan kita untuk mempelajari kaidah-kaidah ini. Dari yang saya pelajari, saya mendapat 4 manfaat dari kita mempelajari kaidah usul fiqh ini. Yang pertama, mempermudah kita dalam memahami kandungan ayat. Lalu yang kedua, karena usul fiqh adalah salah satu cabang dari ilmu tafsir. Lalu yang ketiga adalah agar kita mudah dalam menerapkan kaidah Islam secara benar. Lalu yang keempat adalah membantu penyelesaian perkara secara islami. Sebagai sumber hukum Islam, tidak dibenarkan jika memahami Al-Quran hanya dengan mengandalkan teks pemahaman saja. Dibutuhkan juga pemahaman yang lebih dari sekedar teks. Mengingat, teks Al-Quran tidak serta-merta memberi makna yang jelas tentang apa yang dikandungnya. Para mufasir membuat pembahasan ini untuk mempermudah kita dalam memahami Al-Quran itu sendiri. Jika kita meneliti ayat-ayat Al-Quran, akan kita temui banyak ayat yang memberikan pemahaman secara langsung dan jelas, juga ada ayat yang maknanya tersirat. Oleh karena itu, agar kita semua memahami dan mengetahui hukum atau makna yang terdapat dalam ayat Al-Quran, kita akan sama-sama memaparkan tentang pengertian pembagian dari mantuk dan mafhum, zuhir dan muawal, nasakh, muradif dan mustarok. Baik, yang pertama ada mantuk. Mantuk adalah secara etimologi atau bahasa adalah sesuatu yang diucapkan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu makna yang ditunjukkan oleh lafaz menurut ucapannya. Yakni penunjukan makna berdasarkan materi huruf-huruf yang diucapkan. Untuk mantuk itu sendiri terdapat pada firman Allah Quran Surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, maka jangan kamu mengatakan kepada kedua orang ibu bapakmu perkataan yang keji. Dalam ayat tersebut terdapat pengertian mantuk, yaitu ucapan lafal itu sendiri yang nyata atau ufin. Jangan kamu katakan perkataan yang keji kepada kedua orang ibu bapakmu. Sedangkan mafhumnya adalah yang tidak disebutkan, yaitu memukul, menyiksa, karena lafal-lafal yang mengandung kepada arti diambil dari segi pembicaraan yang nyata dinamakan mantuk, sedangkan yang tidak nyata disebut dengan mafhum. Pembagian mantuk itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama ada nasakh, yang kedua ada zuhir. Nasakh ini adalah perkataan yang jelas dan tidak mungkin ditakwilkan lagi. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah ayat 89 yang artinya, barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya adalah puasa selama 3 hari. Lalu zuhir adalah perkataan yang menunjukkan kepada suatu makna, bukan yang dimaksud dan menghendaki kepada pentakwilan. Seperti pada firman Allah di Quran Surah Ar-Rahman ayat 27 yang artinya, dan kekalah wajah Tuhan engkau. Wajah dalam ayat ini diartikan dengan zat, karena mustahil bagi Tuhan mempunyai wajah. Lalu yang kedua ada mafhum. Mafhum adalah pengertian yang ditunjukkan oleh lafal tetapi pemahamannya terdapat dari ucapan. Pembagian mafhum itu sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama mafhum muwafaqah dan yang kedua adalah mafhum mukhalafah. Mafhum muwafaqah adalah pengertian yang dipahami menurut ucapan lafal yang disebutkan. Lalu mafhum mukhalafah adalah pengertian yang dipahami berbeda dari ucapan, baik dalam istimbat, menetapkan maupun nafi untuk meniadakan. Oleh sebab itu, hal-hal yang dipahami selalu kebalikannya daripada bunyi lafal yang diucapkan. Lalu selanjutnya adalah zuhir. Zuhir adalah lafal yang menunjukkan kepada makna secara langsung tanpa memerlukan penyerta lain untuk memahami maksud lafal itu dan memungkinkan adanya taksis maupun takwil serta nasakh di masa Rasulullah.
Adapun contoh lafaz zohir di dalam Al-Quran terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang artinya adalah orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli. Dan ayat ini datang menurut konteks kalimatnya untuk mengharamkan riba dan untuk memperjelas perbedaan antara riba dan jual beli. Akan tetapi, zohir lafadznya mengandung pengertian diperbolehkannya jual beli. Kaidah yang berlaku di sini adalah wajib mengamalkan pengertian zohir dari suatu ayat atau hadis selama tidak ada dalil atau qarinah yang memalingkan kepada pengertian lain. Jika ada qarinah yang menunjukkan pengertian lain, lafal zohir bisa ditakwil atau dipalingkan pengertian lafal itu menjadi makna yang zohir kepada makna yang tidak zohir atau tidak dapat ditangkap. Lalu selanjutnya adalah mu'awwal. Mu'awwal adalah nama lain dari takwil. Pengertian mu'awwal sendiri menurut Kamus Istilah Fikih adalah memindahkan makna lafaz zohir Al-Quran kepada yang mungkin diterima oleh akal dari makna harfiahnya. Pengertian mu'awwal dalam penggunaan istilah adalah suatu usaha untuk memahami lafaz ayat-ayat Al-Quran melalui pendekatan memahami arti atau maksud sebagai kandungan dari lafaz itu. Dengan kata lain, mu'awwal berarti mengartikan lafaz dengan beberapa alternatif kandungan makna yang bukan makna lahiriahnya. Bahkan penggunaan secara masyhur kadang diidentikan dengan tafsir. Takwil menurut bahasa artinya adalah menjelaskan sesuatu yang kembali kepada sesuatu hal. Lalu selanjutnya adalah contoh lafaz mu'awwal. Lafaz mu'awwal terdapat pada Quran Surah Az-Zariyat ayat 47 yang berbunyi was-sama abanainaha bi'aid. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Lafaz yadun pada ayat di atas makna zohirnya adalah tangan, sebagaimana keterangan di atas. Tetapi ulama mengatakan lafaz yadun atau aid pada ayat di atas diartikan sebagai tangan yang berarti mempersembahkan Allah dengan makhluk. Sedangkan Allah tidak mempunyai suatu apapun yang sama dengan makhluknya. Seperti pada Quran Surah Asy-Syura yang Allah katakan sendiri, laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang menyerupainya. Oleh karena itu, makna yang ditakwil dari arti tangan diubah menurut para ulama menjadi kekuasaan. Perubahan yang demikian ini adalah dinamakan juga dengan takwil. Lalu selanjutnya adalah nasakh. Pengertian nasakh menurut etimologi adalah pembatalan atau penghapusan. Secara terminologi adalah yang pertama menurut ulama usul fiqh adalah penjelasan berakhirnya masa berlaku suatu hukum atau dalil syar'i yang datang kemudian. Yang kedua adalah pembatalan hukum syara' ditetapkan terdahulu dari orang mukallaf dengan hukum syara' yang sama yang datang kemudian. Dari definisi di atas, para ulama usul fiqh mengemukakan bahwa nasakh baru dianggap benar apabila yang pertama, pembatalan itu dilakukan melalui tuntunan syara' yang mengandung hukum. Yang kedua, yang dibatalkan adalah hukum syara' yang disebut dengan mansukh. Lalu yang ketiga, hukum yang membatalkan adalah hukum terdahulu. Lalu contoh ayat nasakh sendiri pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 234
yang dihapus hukumnya saja, tapi lafal atau tulisannya masih tetap. Maksudnya iddahnya perempuan di Quran surah Al-Baqarah ayat 234, iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya selama 1 tahun. Ini tulisan lafalnya masih, tapi hukumnya sudah dihapus oleh ayat yang menerangkan tentang iddah tersebut adalah 4 bulan 10 hari. Lalu selanjutnya adalah muradif. Muradif adalah lafal yang hanya mempunyai satu makna. Kaidah yang berkaitan dengan muradif, jumhur ulama mengatakan bahwa mendudukan dua muradif pada tempat yang lain diperbolehkan selama hal itu tidak dicegah oleh perbuatan syara', oleh pembuat syara', Kaidahnya adalah mendudukan dua muradif itu pada tempat yang sama itu diperbolehkan jika tidak ditetapkan oleh syara'. Al-Quran adalah mukjizat, baik dari sudut lafal maupun maknanya. Karena itu tidak diperbolehkan untuk mengubahnya. Bagi Malikiyah menyatakan bahwa takbir dalam sholat diperbolehkan kecuali Allahu Akbar. Sedangkan Imam Syafi'i hanya memperbolehkan Allahu Akbar atau Allahul Akbar. Sedangkan Abu Hanifah memperbolehkan semua lafal yang semisal dengannya, misalnya Allahu A'zam atau Allahul Ajal, dan yang lain sebagainya. Lalu contoh lafal muradif dalam Al-Quran kita akan menjumpai yang pertama pada kata khauf atau khosyah yang artinya takut. Dua kata ini memiliki arti yang sama, akan tetapi jelas sudah menjadi rahasia umum jika kata khosyah adalah lebih tinggi atau lebih kuat maknanya dibandingkan dari kata khauf itu sendiri. Contohnya pada ayat walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka yang takut kepada Tuhannya dan takut terhadap hisab yang buruk. Dalam ayat ini memberitahukan bahwa sesungguhnya khosyah dikhususkan hanya untuk Allah. Sebab lafaz al-khosyah itu bermakna atau berfaedah untuk memuliakan. Sedangkan lafaz al-khauf berfaedah untuk melemahkan atau mendoifkan. Lalu selanjutnya adalah pengertian mustarak. Mustarak adalah lafal yang digunakan untuk dua arti atau lebih dengan penggunaan yang bermacam-macam. Dalam definisi lain, lafaz yang digunakan dua makna yang berbeda atau lebih. Seperti lafaz quru yang memiliki arti berbeda, ada yang mengartikan sucian atau ada yang mengartikan haid, perhaidan. Contoh lafaz mustarak yang sering kita jumpa pada Al-Quran, yang pertama pada surah Al-Baqarah ayat 288, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru', yang artinya adalah wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri untuk menunggu 3 quru'. Lafaz quru' dalam ayat tersebut dalam bahasa Arab biasa berarti suci atau bisa juga diartikan sebagai masa haid. Oleh karena itu, seorang mujtahid harus mengerahkan segala kemampuannya untuk mengetahui arti yang dimaksud oleh syar'i dalam ayat tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dari penjelasan saya mohon maaf atas kekeliruan dan khilafnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya untuk teman-teman. Dan terima kasih banyak Ustadz. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.